udah pengen minta, tapi papaku nggak ngizinin, katanya nggak punya uang. Kenapa kamu nggak coba ke leasing motor aja? Leasing motor itu apaan? Jadi leasing itu merupakan metode pembiayaan barang modal ataupun aset yang diberikan kepada perusahaan ataupun individu. Jadi biasanya yang leasing itu merupakan pengusaha yang memulai bisnis sih. Jadi modalnya itu dari leasing itu. Tapi kalau kamu misalkan mau nyoba leasing motor, bisa aja sih, karena leasing itu tujuannya untuk memudahkan masyarakat agar membeli barang-barang yang cukup mahal, tidak langsung mengeluarkan uang yang cukup besar. Jadi kayak misalnya gitu sih. Cuma buat lebih lengkapnya kamu coba ke perusahaan leasingnya aja. Oh gitu ya, makasih banget ya infonya. Coba nanti aku ngomong sama papaku dulu. Assalamualaikum Pak. Soalnya udah pulang. Iya. Gimana tadi? Papa boleh nggak aku minta motor? Soalnya dia lo ngerepotin aja gitu, biar teman-teman aja sendiri. Soal biaya aku dari tadi dikasih tahu temen aku. Jadi papa tuh bisa nyicil, jadi nggak usah biaya langsung pakai leasing. Nah itu tuh ada di dekat-dekat sini. Ya udah deh, nanti coba kita kesana. Oke, makasih. Permisi mas, Iya, ada apa ya mas? saya ingin mengajukan pinjaman cicilan motor. Sebelumnya mas sudah pernah belum mengajukan cicilan motor di sini? Belum mas, ini baru pertama kalinya. Ya, sebentar ya mas. Ya. Bisa lihat cicilan motor. Silakan masuk mas. Selamat siang mbak. Apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya ingin mengajukan pinjaman cicilan motor. Sebelumnya, Bapak sudah mengetahui syarat dan ketentuan dari leasing ini? Saya belum paham. Oke, saya jelaskan dulu ya, Pak. Jadi, leasing ini merupakan metode pembiayaan yang diberikan oleh kami sebagai perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Cara pembayarannya yakni dengan mencicil sejumlah uang yang telah disepakati bersama. Jika Bapak berhasil melunasinya, maka Bapak mempunyai dua pilihan, yaitu dengan membelinya dengan sejumlah uang yang tersisa atau dengan mengembalikannya kembali. Oh begitu ya mbak, kalau begitu saya setuju untuk melanjutkan proses pengajuan ini. Baik, Bapak ingin mengambil motor apa dan cicilannya yang berapa bulan? Saya ingin mengambil satu unit motor Scoopy dengan cicilan per bulan 1 juta saja, dan saya memiliki DP sebesar 5 juta. Baik, jika Bapak mempunyai DP sebanyak 5 juta dan ingin membayarnya 1 juta per bulan, maka Bapak harus membayarnya selama 1 tahun ya Pak. Dan jika Bapak tidak membayarnya selama 3 bulan, maka pihak kami akan mengambil kembali motor tersebut tanpa adanya refund, dan kami mempunyai suku bunga sebanyak 1,5% ya Pak. Baik mbak. Oke, kalau begitu, apakah saya boleh melihat KTP Bapak untuk pengajuan pendaftarannya? Baik, ini syarat dan ketentuan dari perusahaan kami ya Pak. Jika Bapak setuju, boleh Bapak tanda tangan di bawah ini. Baik, proses pengajuan kami terima ya Pak. Motor akan kami antarkan paling lama 3 hari ke depan ya Pak. Baik mbak, terima kasih. Halo teman-teman, di video sebelumnya kita telah menyaksikan sedikit drama singkat. Nah, kalian tahu nggak sih drama singkat itu membahas tentang apa? Biar aku jelasin ya. Jadi, di drama sebelumnya kita membahas tentang leasing. Leasing merupakan salah satu jenis dari finance. Nah, leasing juga biasa disebut dengan sewa guna usaha. Atau bisa disebut juga, leasing merupakan kegiatan pembiayaan penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun tanpa hak opsi yaitu operating lease. Nah, biasanya barang modal yang disewa itu memiliki jangka waktu yang telah ditentukan secara bersama. Nah, di jangka waktu itu, pengguna atau lese harus membayar angsuran juga yang telah disepakati secara bersama. Nah, kalau di video sebelumnya, pasti kalian mengira
leasing itu sama dengan kredit. Nah, leasing dan kredit itu sangat berbeda ya teman-teman. Jadi, kredit memastikan Anda memiliki hak kepemilikan seutuhnya bila cicilan atau angsuran sudah dilunasi oleh pengguna. Sedangkan leasing biasanya mengharuskan pengguna atau lese untuk mengembalikan barang modal jika jangka waktu yang telah ditentukan telah habis. Namun, lese bisa melunasinya juga dengan jumlah nilai yang tersisa. Ada ciri-ciri leasing. Nah, yang pertama ini ada jangka waktu sewa periode pembayaran cicilan. Dan yang kedua, hak milik atas objek yang disewakan itu masih berada pada pihak pemberi leasing. Dan yang ketiga, biasanya nih, objek leasing itu merupakan benda modal yang benar-benar dibutuhkan nasabah atau pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. Dan yang terakhir, nominal cicilannya itu besarnya itu udah disepakati bersama. Pihak-pihak dalam leasing. 1. Lessor badan usaha atau pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada lessor dalam bentuk barang modal. 2. Lessor perusahaan atau perorangan yang penerima pembiayaan dalam bentuk barang modal. 3. Supplier sebagai penyedia barang pesanan lessor yang akan dibayar secara lunas oleh lessor. 4. Bank meskipun tidak terlibat secara langsung, seringkali bank mengambil peran sebagai penyedia dana untuk lessor. Manfaat dari leasing ini ada 7, yaitu 1. Terhindari dari inflasi, 2. Tidak perlu jaminan, 3. Fleksibel, 4. Capital saving, 5. Pelayanan cepat, 6. Ada pelindungan hukum, 7. Dapat memperoleh aktiva. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis leasing. Yang pertama ada kapitalis, yaitu cara perusahaan memberikan berbagai macam kebutuhan benda modal nasabah. Yang kedua ada operating lease, yaitu pembiayaan di mana lessor membeli barang untuk disewakan pada lease dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga ada sales type lease, yaitu penjualan barang produksi sendiri dengan mekanisme leasing. Yang keempat ada cross border lease, yaitu praktik leasing antara lease dan lessor yang berada di negara berbeda. Yang kelima ada leverage lease, yakni permodalan dengan melibatkan pihak ketiga.